Kalau kita bicara masalah hukum, seharusnya kalau memang ada perkembangan berita demikian, seharusnya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Karena kita tahu bahwa Nikita Mirzani itu kan dikenai pasal konsentrasinya itu pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Karena ini salah satu pasal dari pasal berlapis ya. Jadi karena itu dikenain mengenai pasal tersebut yang terkait dengan dunia maya, dan pada kenyataannya ketika Nikita sudah menjadi tersangka dan ditahan, kita juga bertanya-tanya tentang adanya media sosial yang dimiliki secara sah oleh Nikita itu masih eksis, ya kan? Karena kita kan tahu kalau kita dalam hal bicara tentang hukum, ya itu perspektif hukum ya. Orang ditahan itu kan salah satunya alasannya karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, ya kan? Jadi kalau kenyataannya media sosial salah satunya itu masih eksis dan aktif, entah itu bicara masalah tentang bisnis atau bicara tentang masalah yang di luar dari hal tersebut, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Dan pihak kepolisian seharusnya juga harus cermat untuk hal tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya saya kasih ambil contoh supaya saya bicara itu tidak imajiner ya, artinya tidak mengada-ngada. Saya akan buktikan bahwa kenyataannya media sosial yang dimiliki oleh Nikita Mirzani itu kenyataan masih eksis. Misalnya saya kasih contoh, nah mengenai media sosial yang tertera saya tampilkan ini. Nah ini kan sebenarnya nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Karena ini adalah salah satu bukti yang harus disita oleh pihak kepolisian. Paling tidak media sosial tersebut untuk sementara dibekukan, ya kan? Nah, karena dikhawatirkan nanti menjadi bias barang bukti tersebut. Saya rasa sih untuk pertanyaan itu jawabannya demikian. Berarti supaya bukti tidak hilang gitu Bang di media sosial. Oh iya, karena itu alasan penahanan salah satunya selain melarikan diri, mengulangi perbuatan, tentunya juga dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Nah lalu pas kemarin penangkapan kan juga ramai Bang adanya dokter Oki dan dokter detektif ya, dan banyak masyarakat yang mempertanyakan ini kan kurang lebih ada campur tangan dari dokter Oki, tetapi kok dokter Oki tidak Gimana nggak jelas. Ini kan lagi ramai kemarin pas penangkapan pemanggilan Nikita Mirzani, ada dokter Oki dan dokter detektif, tapi banyak yang menanyakan kok dokter Oki sendiri tidak ditahan, karena kan di media sosial ramai karena ada campur tangan mengenalkan itu dari dokter Oki. Nah itu kan banyak dipertanyakan, ini gimana sih Bang, mungkin apakah memang dokter Oki bisa dikatakan kemungkinan tidak bersalahkah, atau seperti apa mungkin pandangan Abang? Kalau untuk menjawab hal tersebut, ya memang saya sudah mendapat informasi yang berseliweran ya, di media-media mainstream, media-media sosial.
keterkaitan dengan Dr. Oki Pratama. Kalau saya mengilustrasikan ya keterkaitan Dr. Oki itu saya ilustrasikan dengan teori segitiga. Kenapa saya katakan saya menggunakan dengan versi saya memakai teori segitiga? Jadi dalam teori segitiga tersebut ya di situ ada titik posisi Nikita. Ya kan, di situ ada titik posisi Dr. Oki, dan berikutnya ada titik pemilik skincare, ya kan, pengusaha skincare. Nah, kita tahu sebelum saya mau menjabarkan dengan teori segitiga tersebut, saya memberikan ilustrasi lain lagi. Kita tahu kalau di dalam sebuah problem matematik, ya kan, itu di dalam problem persamaan itu ada yang namanya titik singgung. Di dalam problem persamaan matematik, kalau titik singgung itu ya, terjadi di dalam persamaan tersebut, itu mempengaruhi nilai dari persamaan tersebut. Nah, perubahan atau mempengaruhi nilai persamaan tersebut itu bisa berkonstruksi positif atau sebaliknya, ya kan, bisa menjadi hal yang imajiner. Nah, di dalam teori segitiga, ya kan, ini jelas kok posisi bagaimana relasi yang terjadi di dalam peristiwa hukum ya antara Nikita, ya, dia bisa berkomunikasi dengan pemilik skincare itu karena ada hal yang jembatan yang dibangun oleh Dr. Oki Pratama. Disitulah terjadi interaksi saudari Nikita itu dengan pemilik skincare. Begitu juga di dalam kasus lain. Misalnya dengan Reja Gladys. Reja Gladys walaupun itu di dalam peristiwa hukumnya Nikita itu sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, bahkan dia tidak mengenal sama sekali. Tapi paling tidak itu interaksi terjadi kepada asistennya, Mail. Nah, pertanyaan, bagaimana kedudukan atau eksistensi Dr. Oki? Karena bagaimanapun titik singgung itu, itulah yang mempengaruhi posisi Nikita Mirjani ketika berinteraksi dengan pemilik skincare. Nah, kebetulan interaksi tersebut menjadi suatu konstruksi yang negatif. Disitulah yang terjadi Nikita dijadikan sebagai tersangka dan mengalami proses penahanan. Nah, tentunya kita harus gali dong apa motivasi Dr. Oki melakukan hal tersebut, karena itu mempengaruhi gitu loh. Dan apa dasar kedudukan Dr. Oki itu menjembatani posisi Nikita dengan pemilik skincare, ya kan? Nah, seharusnya pihak kepolisian ya itu harus progresif, harus cermat ya untuk bisa menggali posisinya Dr. Oki. Ya, terlepas banyak orang yang mengatakan bahwa Dr. Oki itu adalah orang yang baik, orang yang gak enakan, ya kan, orang yang selalu menjembatani dan sebagainya lah. Tapi perlu diingat, di dalam filsafat hukum pidana ya, pidana itu tidak melihat subjek. Kalau subjek itu salah, dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan perbuatan. Karena ini kata kunci yang utama, gitu loh. Jadi kalau saya menilai dalam keterkaitan Dr. Oki, ya, saya mungkin akan mengatakan kepada
pihak kepolisian untuk segera secara intensif ya Dr. Oki itu diinvestigasi secara detail supaya nanti mengarah di dalam problem yang terjadi kepada Nikita Mirzani dan asistennya Mail, perkara ini menjadi terang benderang dan juga nanti bisa berangkat pihak kepolisian dari penggalian kepada Dr. Oki itu bisa melebar kepada hal yang lain. Gitu. Kalau menurut saya demikian. Oke. Nah, lalu ini berarti secara tidak langsung ada nggak sih Bang kemungkinan bahwa nantinya dokter Oki pun menyandang status tersangka karena kan bukti-bukti digital banyak nih Bang. Bukti digital banyak, media sosial banyak, ada rekaman suara yang mendukung gitu. Ada kemungkinan untuk diperiksa kembali dan akhirnya menjadi tersangka nggak sih? Kalau dalam kacamata hukum saya, Dr. Oki itu berpotensial posisinya menjadi tersangka. Karena saya katakan begini ya, sebelum saya menjawab lebih lebar dari hal statement atau premis yang saya buat tadi, kita tahu kok bahwa di dalam konteks aturan BPOM, di dalam konteks aturan BPOM terkait tentang kosmetika, ya itu ada empat hal yang fundamental yang kita harus pahami, terutama pengusaha skincare ya. Pertama, pengusaha skincare itu dia harus patuh terhadap yang namanya persyaratan bahan kosmetika. Kedua, pengusaha skincare dia harus taat terhadap bagaimana cara pembuatan kosmetika. Yang ketiga, pengusaha skincare itu harus taat yang bagaimana posisi produknya mengenai keterkaitan izin edar. Dan yang terakhir, pengusaha skincare itu harus paham dengan yang namanya pengawasan. Nah, kita terkait dengan persoalan masalah tentang pengawasan. Pengawasan di sini yang dimaksud di dalam aturan BPOM, ya, itu jelas kok. Di situ ada ketentuan, ya, bahwa produk, ya, itu diawasi oleh BPOM sebelum produk itu dipasarkan, pre-market ya. Dan setelah produk itu dipasarkan, post market, ya kan? Nah, implikasi dari mengenai free market dan post market, masyarakat itu diperbolehkan untuk melakukan suatu pelaporan terhadap mengenai tentang iklan kosmetika, penandaan kosmetika, dan sebagainya lah. Nah, keterkaitan mengenai pengawasan tersebut, ya kan, yang berhak untuk melakukan review itu adalah orang yang mempunyai kapasitas, ya, dia mempunyai kedudukan hukum yang sah, baik dari produsen maupun dari instansi, yaitu BPOM. Jadi di luar dari hal tersebut, ya, itu tidak diperkenankan kalau kita bicara tertib dan patuh terhadap aturan BPOM tentang kosmetika. Karena di situ sudah ada peraturan BPOM jelas sekali di situ mengenai peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 itu tentang
pedoman bahan teknis kosmetika. Itu diuraikan di dalam peraturan tersebut secara detail, jelas banget. Begitu juga ada peraturan BPOM nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman bagaimana cara pembuatan kosmetika yang baik. Itu jelas. Kalau dibaca, kalau Anda membaca, itu jelas banget bagaimana mengenai kriterianya di situ. Cara pembuatan kosmetika yang baik. Berikutnya, itu juga ada yang namanya peraturan BPOM ya, nomor 16 tahun 2024. Itu tentang persyaratan keamanan dan pengujian bahan kosmetika. Di situ ada ketentuan prasyarat dan di situ juga ada pengujian laboratorium yang memang itu diperuntukkan ya untuk produk yang pre-market dan post-market. Nah, berikutnya itu ada peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 ya, itu tentang mengenai pedoman dokumen informasi produk kosmetika. Jadi di situ semua ada informasi mengenai tentang bagaimana kosmetika itu. Ya kan, di luar dari hal tersebut itu ilegal. Nah, baru yang terakhir ya, itu peraturan BPOM nomor 19 tahun 2024 itu tentang penandaan promosi dan iklan kosmetika. Jadi peran kita kembalikan dari semua aturan-aturan yang sudah saya uraikan tadi. Sekarang kita merucut kepada mengenai tentang peran Dr. Oki Pratama yang merekomendasi kepada saudari Nikita Mirjani untuk berinteraksi dengan pemilik skincare. Ini kan sama halnya kalau kita analisa, ini sangat irasional gitu loh. Karena apa kedudukannya posisi Dr. Oki ya mempunyai daya kemampuan untuk merekomendasi Nikita Mirjani. Itu sudah menyalahi dari apa yang saya uraikan di dalam peraturan tersebut BPOM. Makanya kalau ditanya bagaimana potensial Dr. Oki, saya katakan dalam kasus teori segitiga ya, dalam teori segitiga yang saya uraikan tadi, bahwa Dr. Oki Pratama berpotensial menjadi tersangka. Saya rasa demikian. Oke. Nah, Bang, tapi kan cerita kemarin juga lawyer dari Dr. Oki mengatakan bahwa ini mungkin isu karena mafia skincare, gitu Bang. Nah, dan Bang sendiri tadi menegaskan bahwa ini adalah sebuah sindikat, diduga adanya sindikat. Nah, mungkin apa ini menjadi salah satu pengalian isu juga Bang dengan munculnya Dr. Oki memiliki pendampingan dari seorang kuasa hukum gitu Bang. Ya, oke. Saya jelaskan, kita juga harus paham dulu secara fundamental apa sih bedanya istilah atau makna mafia dengan istilah makna sindikat. Kalau mafia itu adalah jaringan organisasi ya, rahasia ya, yang memang tujuannya untuk di bidang kejahatan kriminal, ya kan? Jadi kalau memang itu mafia skincare, seharusnya yang kasus di Makassar, yang kasus di Bandung, semuanya ketika itu tertangkap, itu dari level atas sampai level bawah, itu seharusnya dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Karena kenapa?
tujuan mafia itu adalah tujuan untuk kejahatan. Gitu loh, tadi saya jelaskan maknanya. Makanya kalau bicara mafia skincare itu sangat tidak tepat. Nah, lalu bagaimana dengan sindikat? Sindikat itu kalau kita maknai secara harfiah sindikat itu adalah sekelompok orang atau badan usaha yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita bicara ada sekelompok orang ini, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diingini oleh mereka, berarti itu bisa relevan dengan yang terjadi sekarang ini. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Nah, jadi kalau ada yang mengkonstruksikan isu-isu mengenai mafia skincare, itu adalah pengalihan isu supaya kasus utama yang lagi sedang atau yang akan diproses itu menjadi bias. Gitu loh, saya rasa. Oke. Lalu Bang, kemarin juga ramai juga kan di gedung DPR gitu kan. Pemilik usaha datang, organ datang, dokter itu datang kemarin di DPR menyuarakan perihal tentang pemerasan juga ada, perihal tentang kandungan-kandungan bahan yang diduga berbahaya gitu. Nah, menurut Abang sendiri, apakah ini juga salah satunya pembelaan juga untuk para dokter nih yang menganggap bahwa review adalah hal yang wajar, justru membantu para konsumen, atau bagaimana nih Pak? Tadi saya sudah jelaskan, kalau kita perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memang di situ jelas disebutkan ada yang namanya hak fundamental konsumen. Begitu juga di situ ada yang namanya kewajiban fundamental pelaku usaha atau produsen. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah setiap orang bisa mereview? Nggak bisa. Yang bisa mereview tadi saya udah jelaskan. Bagaimana? Apakah dia tahu kalau memang produk kosmetika tersebut, cara pembuatannya itu hasil dari etoksilasi. Etoksilasi ini gini ya, proses kimia dengan menambahkan molekul etilin oksida ke dalam senyawa lain. Seperti halnya di dalam hasil proses etoksilasi tersebut, itu seperti kayak sodium laureth sulfat atau provinil glikol. Apakah setiap orang mengerti mengenai tentang senyawa organik tersebut? Belum tentu orang bisa paham. Paham nggak maksudnya? Mengenai kandungan bahan di dalam produk kosmetik. Begitu juga, apakah memang orang bisa memahami kalau produk kosmetiknya itu memang dia tercemar merkuri atau tidak? Iya kan? Itu juga orang-orang tertentu yang bisa mereview produk kosmetika. Oleh karena itu tidak disarankan kepada seseorang dengan sembarangan mereview produk, kecuali dia mendapatkan endorse itu dari pelaku usaha atau produsen, atau memang yang mereview tersebut adalah instansi BPOM. Saya rasa sih demikian. Oke. Tapi Bang, kan harusnya kan yang Abang katakan bahwa instansi dari BPOM yang harusnya mereview begitu. Tapi kan ini kan dokter kecantikan mereview di media sosial, TikTok pun ada, Instagram pun ada. Apakah ini harusnya juga ada tindakan tegas dari BPOM untuk melarang para dokter kecantikan mereview produk-produk yang secara bebas? Nah, inilah pelajaran yang sangat berguna bagi BPOM ya,
BPOM itu harus membuat peraturan terkait dengan pertanyaan tersebut. Artinya sudah mulailah ditertibkan mengenai bagaimana standar operasional bekerja terkait dengan persoalan konsumen. Tapi perlu diingat bahwa mengenai tentang dokter kecantikan mereview produk, ya sekali lagi saya jelaskan, belum tentu dia mempunyai capability. Tadi saya bilang, saya katakan, ya kan, apakah dia, sekali lagi saya ulangin, apakah dia mengetahui kalau proses cara pembuatan produk kosmetika tersebut kenyataannya merupakan hasil dari etoksilasi, yang dimana hasil dari etoksilasi itu adalah senyawa organik seperti sodium lauret sulfat. Dan yang saya sebutin, senyawa kimia organik tersebut itu menimbulkan buat kesehatan tubuh manusia. Dia bisa menimbulkan iritasi, dia bisa menimbulkan iritasi pernapasan paru-paru, bahkan lebih ekstrimnya lagi, dia bisa menimbulkan kanker. Jadi apakah dia mempunyai capability? Itu orang-orang kimia yang bisa memahami itu. Jadi orang-orang farmasi yang bisa memahami itu. Orang-orang tertentu yang mempunyai bidang-bidang keahlian yang bisa memahami tersebut. Jadi nggak seartifisial tersebut. Orang bisa mereview produk, ini good, ini tidak bagus, yang tidak semudah itu gitu loh. Tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa dengan adanya review dokter itu mempersempit yang namanya overclaim pada sebuah kosmetik atau produk kecantikan. Kan kalau kita kenal kan overclaim itu adalah bahan kandungan yang ada di sebuah kosmetik, Bang. Misalkan bahan A mengandung 70%. Tetapi nyatanya pas dites kan tidak sesuai. Bahkan di bawah yang dipasarkan lah, diiklankan, itu kan yang disebut namanya overclaim. Nah bahkan banyak masyarakat yang terbantu oleh hal-hal tersebut yang dilakukan oleh mungkin review ya dari dokter-dokter ini di media sosial. Ini jadi pro dan kontra nih Bang. Ya makanya saya ulangin, disitulah BPOM harus hadir. Selama ini kan BPOM ini eksistensinya tidak terlihat. Kalau kita bicara masalah overclaim, ya kan, tentunya yang bisa mendeteksi hal tersebut, ya, itu adalah orang-orang yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu juga. Karena yang namanya komposisi, saya bekas dari mahasiswa teknik kimia ya. Jadi saya sangat memahami banget mengenai tentang hal kimia analitik. Jadi kalau kita bisa untuk mengetahui komposisi tersebut, itu ada yang namanya alat gas kromatografi. Alat gas kromatografi itu dia akan mendeteksi, akan menganalisis, akan memproses, ya kan? Dengan tentunya dengan bahasa mesin ya, dia melakukan proses tersebut. Itu nanti kelihatan mana komposisinya sekian persen yang memang tidak layak, gitu loh. Mana komposisinya dalam senyawa lain yang memang itu layak. Dan itu orang-orang tertentu yang mempunyai hal-hal untuk mereview hal produk tersebut. Tidak bisa serta-merta karena dia menyandang dokter kecantikan, dia menyandang gelar dokter, dia bisa mereview seenak-enaknya aja. Karena itu bisa menimbulkan kerugian buat masyarakat. Bagi masyarakat yang memakai produk tersebut, gitu loh. Oke. Mungkin terakhir menurut Abang sendiri, kesimpulan dari kasus ini seperti apa sih Bang untuk keseluruhan yang bisa kita ambil? Kita juga tadi membahas soal overclaim, kita membahas tentang adanya sindikat dalam skincare, lalu banyak masyarakat yang fokus terhadap Nikita Mirjani yang hanya menjadi korban dari beberapa orang saja. Iya.
Ini gimana nih Pak? Mungkin bisa dilihat kesimpulannya. Jadi kalau simpulannya begini, saya tadi sudah uraikan mengenai peraturan BPOM secara detail. Peraturan A, B, C, D, E semua. Di situ kalau kita baca, kita seakan mendapatkan pemikiran atau perspektif yang terang benderang bagaimana kita memposisikan orang tersebut sebagai pelaku usaha, bagaimana orang tersebut mendudukan sebagai konsumen. Nah, di luar dari produk-produk yang sudah disyaratkan di dalam peraturan BPOM, ya, saya katakan itu adalah produk oplosan kosmetika. Kalau dalam istilah saya, jadi oplosan kosmetika. Dan saya tidak percaya bahwa di Indonesia itu ada mafia skincare, ya kan? Dan tadi saya udah uraikan secara singkat. Nah, yang terakhir, saya juga mungkin bertanya-tanya ya, apa benar ada pabrik dalam proses pembuatan produk kosmetika? Mungkin ada kalau memang produk tersebut mendapatkan izin dari BPOM atau memang sudah didaftarkan oleh ke BPOM. Saya percaya itu ada pabrik. Tapi di luar dari produk-produk yang baru nih, yang berseliweran, produk yang mempunyai nama A, B, C, D, E, itu mungkin saya akan mengatakan jangan-jangan mereka hanya sebagai agen tunggal. Dia beli produk di negeri Cina, ya kan? Terus saya dimasukin ke dalam gudang yang besar dan mengklaim bahwa di dalam gudang tersebut ada pabrik. Nah, dan pada kenyataannya bahwa produk-produk tersebut belum didaftarkan, ya kan? Belum didaftarkan ke BPOM. Dan tentunya kalau dia belum didaftarkan berarti belum dapat izin dari BPOM. Kalau kasus yang ada di Makassar nih, ini agak lebih unik. Kasus yang di Makassar tersebut, pemilik skincare itu sebenarnya sudah terdaftar di dalam BPOM. Dan dia sudah mendapat izin dari BPOM. Tapi pada saat proses inspeksi, dia diketemukan produk tersebut mengandung merkuri. Nah, ini kan menjadi suatu kejanggalan kalau bagi orang awam. Tapi kalau bagi saya yang memang mempunyai latar belakang sebagai sarjana teknik kimia, kamu tahu nggak kalau yang namanya merkuri itu logam berat. Dia akan menguap di dalam suhu ruangan. Jadi kalau di dalam suhu ruangan ini nih, merkuri ini menguap. Nah, logam berat merkuri tersebut itu ada di tanah, ada di air, ada di udara. Jadi dugaan hipotesa saya yang terjadi dalam kasus di Makassar, dia sudah dapat izin dari BPOM, ya, apalagi dia sudah terdaftar di BPOM mengenai produknya ya. Tapi dia diketemukan merkuri, itu bisa jadi karena kontaminasi udara. Karena ya saya katakan tadi, merkuri itu mudah menguap di suhu ruangan. Dan dia ada di tanah, dia ada di udara, dia ada di air. Walaupun di air dia tidak larut. Paham nggak? Merkuri itu kan istilahnya kalau dalam bahasa orang itu namanya air raksa. Air raksa itu kan kita tahu, emas kalau dimasukin ke dalam air raksa itu melebur. Makanya merkuri itu logam yang sangat beracun bagi tubuh manusia. Jadi belum tentu juga di Makassar itu si sang pemilik skincare itu bersalah. Dia diketemukan produknya mengandung merkuri. Bisa juga karena dia terkontaminasi merkuri di udara atau di tanah atau di air. Saya rasa sih demikian. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Kenapa? Mungkin ada yang mau ditambahkan kembali?
Kalau menurut saya sebenarnya singkatnya begini. Sebenarnya kita sebagai warga negara, kita patuh dan taat aja lah. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di situ jelas di dalam undang-undang tersebut bagaimana kedudukan pelaku usaha atau produsen ketika dia berhadapan dengan konsumen. Dan konsumen juga mempunyai kedudukan yang fundamental mengenai hak-haknya dia. Saya rasa sih demikian.